Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azakumullah. Melanjutkan pembahasan dari risalah atau dari kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah karya Asy-Syaikh Dr. Shalih ibn Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Kita masih di pembahasan di antara prinsip yang pertama, di antara prinsip aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan rukun iman yang 6, iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadar, takdir yang baik dan yang buruk. Silakan dibuka, kita baca lagi. Masih di iman kepada Allah ya? Atau sudah selesai? Baik, selesai iman kepada Allah. Yang mana iman kepada Allah itu mencakup iman kepada 4 hal. Iman kepada wujudnya Allah, iman kepada rububiyah Allah, ini meyakini satu-satunya Allah yang menciptakan, menguasai, mengatur, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, beriman kepada uluhiyahnya Allah, mengimani bahwasanya satu-satunya zat yang hanya berhak untuk diibadahi. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan yang keempat, terakhir, beriman kepada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, tolong dicatat sedikit tambahan bahasan terkait kaidah di dalam nama dan sifat-sifat Allah. Kaidah di dalam nama-nama Allah dulu. Yang pertama, kaidahnya adalah bahwa seluruh nama Allah itu semuanya husna. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Setiap nama Allah itu semuanya menunjukkan makna yang husna. Husna itu isim tafdhil, yakni menunjukkan yang terbaik, yang paling. Ya. Husna itu isim tafdhil. Kalau yang biasanya disebut hasanah, hasanah yang baik. Kalau hasanah, ya, kalau hasanah itu baik. Kalau yang paling baiknya apa namanya? Husna. Seperti Hasan, kalau mudzakarnya Hasan itu baik. Kalau ahsan, paling baik. Lah, antara ahsan dengan husna itu sama, paling baik. Cuman bedanya kalau husna itu muannats, kalau ahsan mudzakkar. Artinya ikhwan, sebagaimana kata Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang paling, dan hanya milik Allah nama-nama yang paling baik, paling indah. Maknanya, kalau Allah bernama misalnya, ya, Allah bernama misalnya Al-Hayy, ini nama diantara nama Allah. Al-Hayy artinya hidup. Maka kita harus meyakini hidupnya Allah itu sempurna. Kalau kita hidup tapi kan kita dulunya nggak ada, berarti hidup kita ini tidak sempurna. Beda dengan hidupnya Allah. Kalau Allah bernama Al-Alim, artinya yang maha berilmu, itu alimnya Allah sempurna. Kalau kita dulunya bodoh, jadi berilmu kalau manusia, tapi Allah enggak.
Allah itu ilmunya sempurna, tidak didahului dengan kebodohan sebelumnya, dan tidak pernah dihinggapi dengan sifat lupa. Kalau kita kan berilmu Masya Allah, tapi kadang lupa, ya. Hafalan rontok, apalagi kalau lihat akhwat yang buka aurat, rontok hafalan kita sudah. Allah tidak gitu, ilmunya Allah sempurna. Dan antum kiaskan juga dengan nama-nama yang lain, ya. Allah subhanahu wa ta'ala sempurna nama-namanya. Kaidah yang kedua, Asma'ullah ta'ala a'lam wa usaf. Nama Allah itu terdiri dari nama dan sifat, ya. Nama dan sifat. Jadi nama Allah itu terkandung di dalamnya harus ada sifat, bukan sekedar alam atau bukan sekedar a'lam. Kalau kita manusia terkadang namanya soleh, tapi sifatnya terbalik. Kalau Allah enggak. Kalau Allah namanya misalnya Ar-Rahman, memang memiliki sifat rahmah. Allah namanya Al-Aziz, memiliki sifat izzah. Allah namanya Al-Ghaffar, memiliki sifat memang maghfirah, ya. Kalau kita enggak, kalau manusia. Jadi nama Allah itu terkandung atau mencakup a'lam dan awsaf. A'lam yakni nama yang menunjukkan kepada zat Allah yang menyandang nama itu, dan sifat yakni terkandung di dalamnya sifat. Yang ketiga, nama Allah layan atau ghairu mahsurah bi'adadin muayyan. Nama Allah itu tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Jadi tidak ada jumlah tertentu, pembatasan, enggak. Termasuk 99 itu bukan pembatasan, ya. Seperti dalam hadis, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'atun ila wahidan, ya. 100 kurang 1. Nah, disebutkan dalam hadis ini, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya, maka dia masuk surga. Yang 99 ini. Nah, ini bukan membatasi. Makna dari hadis maknanya adalah orang yang mampu menghitung 99 dari nama Allah ini, dia masuk surga. 99 saja. Nah, ini menunjukkan hanya pengkabaran. Sebagaimana saya punya uang 1 juta untuk infak gempa misalnya. Uang 1 juta, saya punya uang 1 juta untuk infak. Ini maknanya bukan berarti saya punya uang 1 juta. Atau misalnya lagi, saya punya anak laki-laki yang mondok di Al-Furqan misalnya. Saya punya anak laki-laki yang mondok di Al-Furqan. Apakah anak saya laki-laki saja satu? Tidak. Maksudnya saya punya anak laki-laki yang mondok di Al-Furqan, tapi saya juga punya anak laki-laki yang lain yang mondok di tempat lain, atau anak laki-laki yang masih bayi, atau anak perempuan. Jadi maksudnya saya punya anak laki-laki yang mondok di Al-Furqan. Jadi 99 nama Allah ini yang barang siapa menghitungnya masuk surga. Adapun nama Allah yang lain banyak yang tidak terhitung jumlahnya, karena nama Allah itu dan sifat-sifat Allah itu ada yang Allah Azza wa Jal ajarkan kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya yang tertera di dalam Quran atau di dalam sunnah. Ada yang kedua, nama Allah itu Allah hanya ajarkan kepada makhluk tertentu saja, seperti kepada Nabi Muhammad SAW. Yang lain gak diajarkan. Sebagaimana kata Nabi, ketika Nabi memberikan syafaatul uzma di hari kiamat, itu Nabi diilhamkan kepadanya oleh Allah. Nabi diberi ilham untuk menyanjung, memuji Allah yang Nabi belum pernah, ya, diajarkan oleh Allah nama dan sifat-sifat tersebut. Artinya Nabi diilhami oleh Allah untuk menyanjung, memuji Allah dengan nama-namanya
yang belum pernah diajarkan. Hatta sekarang pun belum Nabi Muhammadnya ketika di dunia, karena diajarkannya nanti di padang mahsyar saat Nabi sujud. Kemudian kata Nabi SAW, aku memuji Allah, diilhamkan kepadaku nama-nama Allah. Yang ini nama yang rahasia, hanya Nabi Muhammad saja. Atau misalnya nama Allah diajarkan hanya kepada malaikat tertentu saja misalnya. Jadi kepada makhluk tertentu. Nah, yang ketiga, nama Allah itu ada yang Allah rahasiakan secara total kepada makhluk-makhluknya. Gak ada yang diajarkan siapapun. Jadi ada yang diajarkan, kita pun tahu dalam Quran, ada yang diajarkan hanya kepada makhluk tertentu seperti Nabi Muhammad saja misalnya, dan yang ketiga ada yang nama Allah itu Allah rahasiakan. Ya. Taib. Mana dasarnya bahwa nama Allah tidak terbatas pada jumlah bilangan tertentu? Di dalam doa galau Nabi ajarkan doa kepada kita dengan lafaz as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Aku mohon kepada Engkau ya Allah dengan bertawasul kepada seluruh nama yang semua itu nama milikmu. Nabi bertawasul dengan seluruh nama yang dia nama milikmu. Samaita bihi nafsak, yang nama itu engkau telah namai dirimu dengan nama itu. Ini nama-nama yang engkau telah namakan. Kita tahu dalam Quran Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Karim. Ya. Au alamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang engkau telah ajarkan kepada seorang atau salah seorang dari makhlukmu, seperti kepada Nabi Muhammad. Au ista'sarta bihi fi ilmil ghaib indak, atau nama yakni aku bertawasul ya Allah kepada engkau dengan nama yang engkau rahasiakan dalam ilmu ghaibmu. Jadi ada tiga ya, nama yang engkau telah ajarkan ya, nama yang telah engkau namakan dalam Quran, dalam sunnah, nama yang telah engkau ajarkan kepada seseorang dari makhluk, dan nama yang engkau rahasiakan. Nah, berapa jumlahnya nama yang Allah rahasiakan? Wallahu alam. Nah, karena itu kaidahnya dalam pandangan ahli sunnah bahwa asmaullahi ghairu mahsuratin bi'adadin muayyan. Nama Allah itu tidak terbatas pada bilangan tertentu. Kaidah yang ke berapa berikutnya? Asmaullahi tauqifiyyah la majala lil aqli fiha. Nama Allah itu ditetapkan berdasarkan dalil, tauqifiyah, bukan ditetapkan oleh akal. Ya. Jadi menamai Allah itu harus dengan dalil. Termasuk dalam sifat ya kawan. Mensifati Allah, menetapkan sifat wajib dengan dalil, menafikan sifat Allah pun wajib dengan dalil. Ya. Allah punya mata, wajib tetapkan dengan dalil misalnya. Allah tidak punya hidung misalnya, wajib juga tetapkan dengan dalil. Maka hidung itu apakah disifati bagi Allah? Jawabannya tidak boleh menetapkan karena tidak ada dalil, dan tidak boleh menafikan Allah tidak punya hidung pun tidak boleh karena tidak ada juga dalil yang menyatakan Allah tidak punya hidung. Berarti tentang hidung disifatkan kepada Allah atau tidak, jawabannya kita tidak menetapkan dan tidak pula menafikan. Apa yang Allah diam, kita pun diam. Kalau mengatakan Allah tidak punya hidung, berarti kita sok tahu. Dari mana tahu Allah tidak punya hidung? Barangkali punya, kan gitu. Menetapkan, bahaya kalau nggak ada dalil. Mana dalilnya? Maka ahli sunnah dalam perkara nama dan sifat yang Allah tidak tetapkan, kita tidak menetapkan. Ya. Tapi juga tidak menafikan karena Allah dan Rasulnya tidak menafikan. Baik. Ya, kaidah berapa berikutnya? Nama Allah asma'ullah ta'ala indalat ala wasfin muta'addin fadamanat thalathatu umur. Nama Allah jika nama itu kata yang membutuhkan objek,
maka di dalam nama itu mengandung 3 perkara. Kalau kata itu memiliki atau membutuhkan objek muta'addi seperti rahmat, ya, seperti nama Allah Ar-Rahim, maka itu muta'addi dia. Maka terkandung dalam lafadz Ar-Rahim, nama Allah, jika lafadznya muta'addi mengandung berapa? Nama Allah jika lafadznya itu muta'addi itu yang membutuhkan objek, ya, maka dia mengandung berapa perkara? 3. Wajib kita menetapkan 3 hal. Namun sebaliknya, kalau nama Allah yang lafadznya itu lazim bukan muta'addi, maka hanya mengandung 2 perkara saja. Jadi imma 3 mengandung 3 perkara, imma hanya mengandung berapa? 2 perkara. Yang 3 perkara kalau lafaz itu menunjukkan muta'ah. Apa muta'addi? Itu membutuhkan objek. Contoh Ar-Rahim, jemaah. Apa kok kayak dengar lagu? Taib. Contoh Ar-Rahim, ikhwan. Ar-Rahim. Dalam kata Ar-Rahim itu harus mengandung 3 perkara. Apa yang pertama? Subutu dzalikal ism. Yang pertama menunjukkan zat Allah yang memiliki nama tersebut. Jadi yang pertama menunjukkan zat Allah yang memiliki atau yang menyandang nama tersebut. Jadi dalam kata Ar-Rahim menunjukkan pertama kepada siapa? Zat Allah. Adanya zat Allah yang menyandang nama Ar-Rahim. Yang kedua mengandung sifat yang terkandung dalam nama Ar-Rahim. Sifat yang terkandung dalam nama Ar-Rahim yaitu rahmat. Yang pertama menunjukkan kepada zat Allah yang menyandang nama Ar-Rahim. Yang kedua mengandung sifat yang terkandung di dalam nama Ar-Rahim yaitu apa? Rahman. Jadi Allah memiliki sifat rahmat karena namanya Ar-Rahim. Kurang berapa? Nah, yang ketiga menetapkan konsekuensi atau pengaruh dari rahmat. Konsekuensi atau pengaruh daripada rahmat. Apa itu? Ya, adanya orang masuk surga dengan sebab apanya? Rahmat Allah. Jadi dalam nama Allah Ar-Rahim atau Ar-Rahman terkandung atau kita wajib untuk menetapkan 3 perkara. Pertama menetapkan zat Allah yang punya nama Ar-Rahim atau Ar-Rahman. Yang kedua menetapkan sifat yang terkandung pada nama Ar-Rahim atau Ar-Rahman yaitu sifat rahmat. Yang ketiga menetapkan pengaruhnya dari rahmat Allah yaitu contohnya orang masuk surga. Ini pengaruh dari sifat Ar-Rahman, dari nama Ar-Rahman. Contoh yang lain apa? As-Sami'. As-Sami' sama dengan Ar-Rahman. Wajib pertama menetapkan zat Allah yang menyandang nama As-Sami'. Yang kedua wajib apa? Menetapkan sifat yang terkandung pada nama As-Sami'. Apa itu? Apa? Sifat apa? Sifat mendengar yaitu As-Sam'. As-Sam'u. As-Sami' ini namanya. Sifat yang terkandung dalam As-Sami', nama As-Sami' apa? As-Sam'u. As-Sam'u. Ini sifat pendengaran, mendengar. Ya. Yang ketiga berarti menetapkan apanya? Pengaruh dari Allah itu mendengar. Pengaruh konsekuensi dari Allah itu mendengar. Dan mendengar Allah itu ada 2 ya. Pertama mendengar maknanya mengijabah. Yang kedua mendengar maknanya mendengar aswat, mendengar suara-suara. Ini sekecil apapun suara, serahasia apapun suara, Allah Maha mendengar. Bahkan kodok atau ikan yang ada di dasar laut ngomong, Allah Maha mendengar. Yang kedua mendengar maknanya mengijabah.
Ya, Allah itu yakni innahu sami'ud du'a, mendengar doa, yakni mengijabah doa. Wallahu yasma'u tahawurakuma, sungguhnya Allah mendengar yakni dialog kalian berdua. Ya. Innallaha sami'un basir, sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Namun kalau nama Allah itu lafadznya lazim, yakni bukan muta'addi seperti agung, al-azim, ya berarti tetapkan dua saja. Ya. Misalnya Allah memiliki nama al-azim. Ya. Kalau al-azim itu lazim, berarti menetapkan satu zat Allah yang memiliki nama al-azim. Yang kedua hanya menetapkan sifat yang terkandung dalam nama al-azim, yaitu apa? Apa? Ya, bahasa Arabnya apa? Al-azamah. Al-azamah, keagungan. Jelas, kawan? Kenapa kita harus menetapkan ini? Karena kalau Mu'tazilah menetapkan nama Allah namun tidak menetapkan sifat yang terkandung pada nama itu Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah mengimani kepada nama Allah namun tidak menetapkan sifat yang terkandung pada nama itu. Jadi kalau menurut Mu'tazilah Allah itu alimun namun bila ilmin, Allah itu qadirun namun bila qudratin, Allah itu sami'un namun bila sam', yakni tidak mendengar, tidak berilmu. Tapi dinamai Allah dengan nama itu. Berarti kan penghinaan. Mendingan gak usah aja tetapkan. Masa Allah bernama Al-Alim tapi bodoh. Ya. Allah bernama Ar-Rahim tapi tidak punya sifat rahmah, karena semua sifat mereka ingkari. Baik. Sekarang kaidah dalam sifat, tadi dalam nama, sekarang dalam sifat. Kaidah pertama, sifatullahi kulluha sifatun kamal. Sifat Allah semuanya menunjukkan kepada sifat kesempurnaan. Ya, sifat kesempurnaan. Yani Allah itu disifat dengan sifat-sifat yang sempurna. Seperti sifat hidupnya, sifat mengetahui, sifat berkuasanya, sifat Allah mendengar, sifat Allah melihat, sifat rahmat. Ini semua sifat-sifatnya ini pasti sempurna, menunjukkan kesempurnaan. Kalau kita kan terbatas, kita melihat sama seperti Allah juga melihat. Tapi penglihatan kita kan terbatas. Kalau Allah sempurna, Maha melihat, rahmatnya, ketinggiannya, keagungannya. Ya. Nah, yang kedua, sifatullah tanqasimu ila qismain. Sifat Allah itu terbagi kepada dua bagian. Pertama subutiyah, yang kedua salbiyah. Sifat Allah terbagi kepada dua. Pertama sifat subutiyah, yang kedua sifat salbiyah. Sifat subutiyah ini juga ada dua macam lagi. Jelas? Baik, kalau gitu terjemahnya dulu. Sifat Allah terbagi berapa? Dua. Satu, sifat subutiyah ini sifat yang wajib ditetapkan bagi Allah. Tetapkan. Yang kedua sifat salbiyah, yakni yang wajib disalabkan dari Allah. Salab itu artinya dinafikan, diingkari. Sifat salbi. Ya. Contoh sifat subutiyah nanti ada, sifat salbi dulu. Contohnya apa sifat salbi? Contoh Allah tidur, Allah ngantuk. Ini sifat Allah, tapi sifat salbi. Artinya sifat yang wajib dinafikan dari Allah. Jahil, bodoh, ya, lemah. Ini sifat salbi semua. Ya. Adapun sifat subutiyah terbagi dua ya kawan. Pertama sifat zat, yang kedua sifat fi'il. Sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Ya. Sifat zatiyah itu artinya sifat yang la tazal wala, sifat yang la wazal, la yazal walam yazal
muttasifan biha ila Allah azza wajalla. Sifat dzatiyah yakni sifat yang senantiasa tersandangkan kepada Allah, yang senantiasa tersandangkan terus kepada Allah selamanya. Sifat dzatiyah. Kalau dalam makhluk ya, supaya memudahkan, sifat dzatiyah itu adalah anggota tubuh. Tapi tidak boleh kalau kepada Allah dia menyatakan anggota tubuh, tidak boleh. Ya. Tapi kalau dalam makhluk sifat dzatiyah itu ya seperti wajah, tangan, kaki, badan. Ya. Tapi hal ini tidak boleh ditetapkan bagi Allah secara mutlak. Allah itu beranggota badan, tidak boleh. Karena tidak setiap yang ada pada anggota badan kita ditetapkan milik Allah. Seperti Allah disifati memiliki jari, tapi apakah Allah disifati dengan kuku? Tidak. Disifati Allah memiliki tangan, ya. Disifati Allah memiliki wajah. Apakah Allah disifati dengan alis, dengan hidung? Kan tentunya kita tidak dapatkan dalil. Maka kita tetapkan sifat dzatiyah bagi Allah apa yang Allah tetapkan dalam Quran atau yang Nabi tetapkan dalam hadis. Tanpa apa? Ayo. Tanpa mentahrif, tanpa menta'til, dan tanpa mentakyif, dan tanpa tamtsil, melakukan tamtsil. Yang kedua sifat fi'liyah, subutiyah yang fi'liyah. Contohnya apa? Taib, apa makna sifat fi'liyah Allah? Sifat fi'liyah ini sifatun tata'allaq bimasyiatillah. Sifat Allah yang berkaitan dengan kehendak Allah. Allah mau lakukan atau tidak lakukan, ini sifat fi'liyah. Seperti Allah turun, Allah datang, ya, Allah marah, Allah ridho. Ini semua fi'il, perbuatan Allah. Nah, itu kita wajib tetapkan. Allah dohik, tertawa, sifat fi'liyah. Yani kapan Allah mau Allah lakukan, kapan tidak mau Allah lakukan, Allah tidak lakukan. Ini namanya sifat fi'liyah. Makanya di antara sifat Allah itu ada dari satu sisi fi'liyah, di sisi lain dzatiyah, yaitu sifat al-kalam. Sifat al-kalam. Kenapa disifati dengan sifat dzatiyah? Karena senantiasa Allah mampu berbicara kapanpun. Namun tidak terus-terusan bicara, ditinjau dari waktu bicaranya. Kan tidak terus-terusan Allah itu berfirman terus, kan tidak. Kapan Allah mau berfirman, Allah berfirman. Kapan tidak, ya tidak. Dan berfirman Allah itu bukan hanya wahyu seperti ini, kawan Quran. Bukan. Allah berfirman, yakni Allah ingin berbicara dengan makhluknya. Seperti Allah berbicara dengan Musa, seperti Allah berbicara dengan Muhammad, dan seperti Allah berbicara dengan para malaikatnya. Kan Allah kalau cinta kepada seorang hamba, itu Allah panggil Jibril. Jadi panggil Jibril, Allah nyatakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbuh. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintai dia. Ini kan Allah ngomong, berarti Allah berbicara dengan malaikat Jibril. Makanya ikhwan, malaikat Jibril ketika wahyu telah berhenti pun, dengan berakhirnya kenabian Muhammad SAW, kerasulan Muhammad SAW, wahyu berhenti tidak? Berhenti. Namun apakah malaikat Jibril ganti profesi jadi dodolan pentol? Tidak. Tetap memiliki tugas untuk menyampaikan kepada makhluk. Seperti malaikat Jibril berbicara kepada para malaikat yang menyampaikan bahwa Allah cinta si fulan, maka cintai dia, sehingga para malaikat pun mencintainya. Ya. Taib. Jadi sifat dzatiyah itu apa tadi? Sifatun allati la yazal, lam yazal wa la yazal muttasifan biha ila Allah. Sifat yang senantiasa melekat, yang senantiasa tersandangkan kepada Allah, yang allati la tanfaqu anhu subhanahu wa ta'ala, yang tidak pernah terlepas dari Allah selamanya. Seperti sifat dzatiyah itu juga seperti sifat al-qudrah, ya, Allah maha berkuasa. Nah, sifat dzatiyah ini jemaah terbagi dua dalam pendalilan. Pertama disebut sifat khobariyah, yang kedua sifat
akliyah dalilnya. Khobariyah itu begini. Kita tidak mungkin menetapkan zat Allah berupa sifat kecuali harus melalui khobar, melalui wahyu dalil ya. Seperti Allah punya tangan. Kita tidak bisa, akal kita tidak mungkin mengatakan Allah punya tangan kecuali dengan perantara apa? Wahyu. Makanya kita tidak berani mengatakan Allah punya telinga. Apakah Allah punya telinga? Ikhwan, tidak berani kita karena tidak ada dalilnya. Yang ada Allah Maha mendengar, Allah memiliki pendengaran. Tapi apakah telinga? Kita tidak berani mengatakan. Ini karena berdasarkan khabar dari langit. Ada sifat zat Allah itu yang ditetapkannya menurut akal. Akal kita pun menetapkan. Contoh, Allah memiliki sifat dzatiyah berupa sifat ma'nawi, yaitu al-ilm. Itu kan sifat dzatiyah secara ma'nawi. Allah memiliki ilmu, Allah memiliki kudrah, kekuasaan. Betul tidak? Nah sekarang secara akal kita menetapkan tidak kalau Allah itu berilmu? Akal kita menyatakan, karena akal tidak mungkin. Akal akan menolak kalau kau punya Tuhan bodoh. Al-Qudrah, sifat Qudrah, akal pun akan menolak. Pasti akal menetapkan kalau punya Tuhan itu harus Qudrah, berkuasa. Tidak mungkin punya Tuhan lemah. Nah, adapun tangan, akal tidak bisa, harus melalui wajah, mata. Tidak mungkin jari, betis Allah. Ini tidak bisa kita tetapkan secara akal, tapi harus berdasarkan wahyu. Adapun pendalilan akal secara maknawi dalam sifat Allah berupa qudrah, al-ilm, maka ini ditetapkan dengan akal. Ana rasa cukup, insyaallah kita baca kitab Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kita lanjutkan di halaman 18 ya, yang kitabnya sama dengan kita, yang kitab kuning. Maksud kuning sampulnya, nah isinya putih sama. Yang sampul kuning halaman 18. Qala al-muallif hafizahullah, wal imanu bil malaikati, dan ahlu sunnah wal jamaah setelah menetapkan iman kepada Allah, yang kedua iman kepada para. Perhatikan jamaah, menerjemahkannya al malaika itu jama', jadi para malaikat. Kalau satu malakun itu satu. Ikhwan, bedakan antara malak dengan malik. Itu mirip-mirip. Malakun, malikun, itu artinya lain. Kalau malikun artinya raja, kalau malakun artinya malaikat. Bahkan antum baca surat Al-Fatihah itu dalam lafaz Maliki Yaumiddin, itu antum baca maknya panjang apa pendek? Maknya dua harokat panjang pakai alif, ma atau malik. Ya, itu boleh dua-duanya dibaca, boleh Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin. Bahkan bacanya ada 4 bacaan. Boleh dibaca Malku Yaumiddin, malku, lamnya di sukun. Boleh dibaca juga Malaka Yaumiddin, atau Malika, bukan Malaka. Malika Yaumiddin, bukan Maliki, tapi kafnya di fathahkan. Malika Yaumiddin, Malika. Jadi boleh Malika, boleh Maliku, ya. Malik, terus satu lagi Malik Yaumiddin, boleh lagi Malku Yaumiddin. Adapun maknanya ikhwan, kalau dibaca Malik Yaumiddin tanpa dipanjangkan mimnya, itu diambil dari kata al-mulk, artinya raja. Malik Yaumiddin, raja, yang merajai di hari pembalasan, hari kiamat. Adapun Malik itu artinya lain. Kalau Malik diambil dari kata bukan al-mulku, tapi dari al-milku. Apa artinya milik? Milik artinya milik. Makanya milik itu dari bahasa Arab. Ini milik siapa? Dari bahasa Arab. Berarti terjemahan Maliki Yaumiddin, Maliki bukan yang merajai, tapi yang memiliki di hari kiamat. Memiliki apa? Memiliki hukum, memiliki kekuasaan.
Tidak ada yang berani bicara di hari kiamat. Allah yang punya hukum di hari kiamat. Jadi beda, dan dua-dua tafsiran itu boleh. Dua-duanya boleh. Mau diartikan raja, bacanya Malik. Mau diartikan pemilik, ya. Ulama seperti Abu Jarir At-Tabari, ya, beliau merojihkan dan ada khilaf mana yang paling afdal untuk diterjemahkan, apakah diartikan raja atau pemilik. Kalau menurut Abu Jarir At-Tabari, beliau memilih yang raja, dibaca Malik, bukan Malik, dibaca Malik. Karena katanya, pertama sesuai dengan konteks ayat sebelumnya, Rabbul Alamin, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, lalu Maliki, sesuai dengan Rabbul yang menguasai alam, seluruh alam. Nah, di akhirat yang merajai. Jadi ada kesinkronan antara makna merajai di hari kiamat dengan ayat sebelumnya. Yang kedua kata beliau, raja pasti memiliki, tapi tidak setiap yang memiliki harus jadi raja. Kata gitu Imam At-Tabari, ya. Wallahu alam, yang penting kata Syekh Utsaimin dalam menafsirkan, ketika terjadi khilaf yang sifatnya khilaf tanawu dalam tafsir, maka dua-duanya pakai. Boleh diartikan Malik yang memiliki, boleh diartikan Malik yang merajai. Dua-duanya boleh, karena maknanya sama, hampir mirip maknanya, ya. Yang menguasai, yang memiliki di hari kiamat, jadi memiliki hukum, berarti berkuasa. Makanya sebagian ulama justru terbalik dengan pendapatnya Abu Jarir At-Tabari. Sebagian ulama mengatakan justru terbalik. Setiap Malik itu pasti Malik, tapi tidak setiap Malik itu Malik. Terbalik. Setiap yang memiliki pasti raja gitu, tapi tidak setiap raja memiliki. Jadi dibalik malah. Wallahu alam yang benar dalam masalah ini atau yang kuat, yang jelas kalau menurut Ibnu Jarir adalah setiap raja pasti memiliki, tapi tidak setiap yang memiliki itu harus jadi raja. Ya, wallahu alam. Yang jelas dua-dua makna benar. Taib. Berarti al-malaika ini jama' dari kata malak. Maknanya iman kepada malaikat, yakni at-tasdiqu, membenarkan, biwujudihim, keberadaan mereka, meyakini. Oleh karena itu iman kepada malaikat itu mengandung iman kepada empat hal, ikhwan. Antum catat. Al-imanu bil malaikati yatadamman, iman kepada malaikat itu mengandung iman kepada arba'ata umurin, empat perkara. Al-amrul awwal al-imanu biwujudihim, sebagaimana kata Syekh Shalih Fauzan hafizallah. Iman kepada malaikat yang pertama, iman kepada keberadaan, wujud mereka. Mereka itu ada, ya. Ada wujudnya, ikhwan. Karena dari kalangan orang-orang ahli bid'ah, seperti sebagian dari kalangan orang Harokah, itu mengatakan malaikat itu tidak ada wujudnya. Dia itu hanya unsur kebaikan saja, ya. Unsur keburukan iblis katanya setan, unsur kebaikan malaikat. Jadi tidak ada makhluk. Padahal dalam akidah Ahlussunnah meyakini malaikat itu memiliki wujud, bahkan malaikat berjasad. Ahlussunnah meyakini malaikat itu memiliki jasad, sebagaimana kita punya jasad, sebagaimana jin punya jasad. Namun sumber penciptaan jasad-jasad itu kita berbeda. Kalau kita jasadnya seperti ini, sumber penciptaan kita adalah tanah, dan berwujud jasad kita seperti ini, adanya daging, tulang, kulit. Jin juga berjasad, dan jasadnya jin terbuat dari api. Malaikat pun berjasad, dan jasad malaikat terbuat dari nur. Namun sama dia jasad. Makanya malaikat punya uli ajnihatin masna wa thulatha waruba. Ini bukan ayat poligami ini. Ini ayat sayap malaikat. Jadi sama, mirip kata atau lafaz sayap malaikat dengan ayat poligami.
fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Ya. Ja'ilil malaikati uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. Allah yang menciptakan malaikat yang memiliki sayap-sayap. Berapa? Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Tapi nggak ada sayapnya yang 1 tuh, nggak ada riwayatnya. Berarti sayapnya minimal 2, karena nggak bisa terbang nih 1. Ya, ndak wallahu alam ya. Ini kan perkara gaib. Cuman di dalam riwayat tidak ada yang menyatakan 1. Yang menunjukkan bahkan malaikat Jibril memiliki berapa? 600 sayap. Nah. Yang kedua, iman kepada malaikat, al-imanu bima alimna min sifatihim. Beriman dengan malaikat yang kita tahu dari sifat mereka. Ini sifat mereka seperti Jibril ya. Memiliki 600 sayap. Itu sifat, bentuk gitu malaikat. Kita beriman malaikat pemikul arasy Allah. Udinan li an atahaddats an malaikatin min malakin min malaikati tahmilul arsh. Aku diizinkan Allah untuk menceritakan malaikat di antara malaikat yang memikul arasy Allah. Kata Nabi, ma baina syahmati udhunihi ma'atikihi atau ila atikihi, atau ma baina atikihi ila syahmati udhunihi masirah sabamiyata am. Kata Nabi, jarak antara atikihi, pundaknya, ila syahmati udhunai, sampai kepada ujung telinganya, jarak dari sini ke sini berapa? 700 tahun. Ini dalam riwayat kalau burung terbang, dalam riwayat kalau perjalanan. Berarti kita tahu nih, beriman dengan sifat malaikat pemikul arasy Allah yang jarak antara pundak dan daun telinganya saja atau dan ujung telinganya saja berapa? 700 tahun. Nah, kita imani ini karena ada hadisnya ya. Nah, ini menunjukkan agungnya Allah Subhanahu wa taala yang memikul arasy, jemaah. Ini menunjukkan berarti agungnya arasy Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling besar arasy itu. Bagaimana cara memikulnya? Apakah mikul kayak antum mikul semen? Wallahu alam. Kita ini tidak perlu ribet mikirin kaifiat perkara-perkara gaib. Ya. Dua hal nggak boleh ditanya bagaimana dan tidak boleh ditanya kenapa. Tidak boleh bertanya bagaimana terhadap perkara gaib dan tidak boleh tanya kenapa dalam masalah takdir. Dua pertanyaan yang haram kita tanyakan. Haram, nggak boleh kita tanyakan bagaimana terhadap perkara gaib, baik neraka, baik surga ataupun tentang Allah. Bagaimana wajah Allah misalnya. Yang kedua, kenapa? Kenapa Allah menciptakan iblis? Kenapa terhadap perbuatan Allah nggak boleh. Sudah, imani. Yang akan ditanya itu perbuatan kita, bukan perbuatan Allah. Ya. Baik. Baik, Rodol. Ini ya speaker luar tak? Nggak, jangan ya. Ada pengajian. Ada apa-apa? Ya antum mas'ul ya, ada apa-apa antum mas'ul. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Beriman dengan malaikat yang kedua tadi apa? Beriman dengan sifat yang kita ketahui dari sifat mereka dari dalil. Seperti malaikat Jibril memiliki berapa sayap? 600 sayap. Termasuk kita wajib beriman dengan sifat-sifat malaikat itu, bahwa malaikat mampu merubah wujud atas izin Allah. Sebagaimana jin juga mampu merubah wujud atas izin Allah. Seperti misalnya datang malaikat dalam bentuk manusia, sebagaimana Jibril pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam juga yang datang kepada Maryam. Dalam surah Maryam Allah mengatakan fatamatsala laha basyaran sawiyya. Maka Jibril merubah wujud kepada Maryam, mendatangi Maryam dalam wujud seorang basyaran sawiyya, lelaki yang sempurna. Ya. Demikian pula datang kepada Nabi ketika Nabi duduk bersama para sahabatnya, kata Nabi, hadza Jibril atakum yu'allimkum dinakum. Ini Jibril datang kepada kalian mengajarkan kalian urusan agama kalian. Demikian pula malaikat yang datang ke Nabi Ibrahim dan Nabi Lut dalam bentuk orang-orang laki-laki bertamu kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disangkanya manusia beneran biasa, ternyata malaikat. Beliau tidak tahu dihidangkan anak sapi guling, ya, dihidangkan. Ternyata nggak dimakan. Malaikat nggak doyan makan, nggak dimakan. Ternyata akhirnya malaikat mengatakan, kami ini malaikat utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa? 3, al-imanu bima alimna ismahu minhum. Kita wajib beriman dengan malaikat itu, beriman dengan yang kita tahu dari nama-nama mereka yang disebutkan dalam Quran, seperti Jibril, ya. Dan tetap kita beriman pula malaikat yang Allah nggak sebutkan nama-namanya secara global, ya. Ini kita beriman, tidak tahu malaikat, bahkan kita hanya tahu nama-nama malaikat sedikit saja. Dan ada nama-nama yang tidak benar dari hadis-hadis atau dari dalil-dalil, tapi masyhur di masyarakat, seperti Ridwan, seperti Israel. Itu tidak ada dalil yang sahih, ya. Maka kita tidak menampakkan. Bahkan yang sahih malaikat pencabut nyawa itu bukan Israel, tapi yang sahih adalah malakul maut, ya. Adapun penjaga neraka itu sahih Malik, ya. Adapun Ridwan tidak. Mungkin Ridwan sing dodolan pentol yang kita aneh. Yang keempat, al-iman bima alimna min a'malihim allati yaqumuna biha. Beriman dengan malaikat yang kita tahu dari amal atau tugas perbuatan mereka, perbuatan atau amalan-amalan mereka, atau tugas-tugas mereka.
seperti Jibril, Mikail, Israfil. 3 malaikat ini ditugaskan tentang kehidupan. Siapa? Jibril, Mikail, Israfil. Tugas malaikat ini tentang kehidupan. Jibril untuk menghidupkan hati, yaitu menurunkan wahyu. Jelas? Kehidupan apa? Hati. Lalu Israfil, kehidupan bumi, untuk menurunkan hujan. Jadi yang menurunkan hujan itu malaikat coba, yang ditugaskan oleh Allah. Bukan berarti Allah tidak mampu. Allah tugaskan para malaikat. Yani diantaranya Israfil Allah tugaskan untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi yang bayangkan jemaah, menumbuhkan tumbuhan loh sedunia. Jadi tumbuh itu oleh malaikat Israfil, bukan oleh Allah. Malaikat yang Allah tugaskan. Bukan berarti Allah tidak mampu. Ini menunjukkan kedahsyatan daripada tugas-tugas para malaikatnya Allah. Dan ini menunjukkan keagungan Allah Azza wa Jal yang menciptakan para malaikat tersebut. Nah, jadi Israfil kehidupan apa? Afan, bukan Israfil, Mikail. Mikail, ya, afan. Tadi apa ya? Nah, Israfil, baik, Mikail. Kehidupan apa? Kehidupan bumi. Adapun Israfil itu juga ditugaskan tentang kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan orang mati, dihidupkan lagi dengan ditiupkannya as-sur. Sur itu sejenis bukun gitu ya. Yunfakhu fi. Buk itu trompet ya, terbuat dari qarn. Al-qarn yunfakhu fi, yakni sejenis tanduk ya, sejenis tanduk trompet yang ditiup. Itu namanya disebut dengan terjemahan kita bahasa Indonesia apa? Sangkakala. Nah, itu Israfil tugasnya. Dan sekarang jemaah sudah di mulutnya. Bayangkan jemaah, Israfil itu enggak mau terlambat dari perintah Allah nanti, sehingga diletakkan sudah di mulutnya, dan matanya Israfil menengadah ke langit, ke arah arasy Allah. Ini kapan diperintah langsung. Jadi enggak Israfil misalnya lagi nepuk ada nyamuk, misalnya lagi enggak akan telah sedikit pun. Apa maneh leren mangan sih? Oh enggak. Israfil tiup sih, aku nak mangan pecel sih. Daun no Israfil kayak ngono. Israfil sudah siap jemaah. Maka tinggal langsung ya. Makanya kata Nabi, bagaimana kita akan tenang ya, bagaimana akan nyenyak tidur, tenang makan, nyaman makan, sementara Israfil sudah mengulum trompetnya ya, sudah mengulum sangkakala untuk siap, dan matanya melihat ke arah arasy Allah. Menunjukkan Allahnya di mana? Di atas arasy. Israfil enggak gula di Allah iki, di Allah iki. Ini Allah di mana-mana. Ya, ini musibah kok. Akidah yang ya ikhwan, wallahi anak bocah aja, anak bocah yang akalnya sih belum waras, itu sih menetapkan Allah itu di atas. Bahkan hatta orang kafir sering kan mendengar, saya tergantung yang di atas. Orang kafir tuh. Kok ini orang Islam ngomong Allah di mana-mana dan enggak di mana-mana. Yang bingung enggak di mana-mana, tapi ada. Di mana? Yang enggak di mana-mana, tapi ada. Lebih ada tapi enggak di mana-mana. Ya. Ada yang mengatakan di mana-mana saking bingungnya. Ya. Baik. Sudah ikhwan? Naam. Buah iman kepada malaikat ikhwan. Atau nanti aja terakhir kita baca dulu perkataan Syekh Fauzan. Wa annahum khalqun, dan bahwasanya mereka para malaikat adalah makhluk min khalqillahi, di antara makhluk Allah. Khalaqahum min nur, yang diciptakan dari cahaya ya. Dan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaika min nur, diciptakan malaikat itu dari cahaya. Khalaqahum, Allah ciptakan mereka. Khalaqahum, Allah telah menciptakan mereka li'ibadatihi, untuk beribadah kepada Allah. Jadi malaikat diciptakan untuk beribadah. Makanya ada malaikat ikhwan yang pertama diciptakan tidak bangkit sujud,
Tidak bangkit, sujud terus sampai datangnya hari kiamat. Dan ketika bangkit dari sujud, malaikat mengatakan, ma abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, aku telah ibadah kepada Engkau, tapi tidak sempurna ibadah kami ya Allah. Padahal sujud tidak berhenti dari sejak diciptakan sampai hari kiamat. Ya. Maka jangan sombong kita, malaikat aja tidak sombong. Bangkit dari sujudnya, yang sujudnya seeneng-eneng dari sejak diciptakan berapa juta tahun, tidak bangkit dari sujud. Pas bangkit sujud ketika diperintah bangkit ya Allah, apa katanya? Ma abadnaka haqqa ibadati. Ya Allah, kami telah ibadah tetapi tidak sempurna, tidak sungguh-sungguh, tidak benar-benar kami telah beribadah. Ini tawadhu'nya para malaikat. Apakah malaikat berakal ya kawan? Kalau malaikat enggak mau makan, enggak mau minum, taib. Apakah malaikat? Dan malaikat apakah laki atau perempuan? Aja mah. Malaikat apa jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan? Hah. Cok bingung, jawab yang pasti laki-laki. Oh mantap. Berarti apa? Ada pasangannya tidak? Tidak ada. Nah, gitu. Al-jawab, malaikat ikhwan tidak disifati dengan laki-laki dan tidak disifati pula dengan perempuan. Bencong dong gitu kan. Tidak disifati laki-laki, tidak disifati perempuan ya. Jangan seperti orang-orang musyrikin yang mensifati malaikat dengan anak perempuan Allah ya. Abu Jahal mengatakan para malaikat itu banatullah, yang dia sendiri merasa aib, merasa hina kalau punya anak perempuan. Ini Allah disandarkannya malaikat anak perempuan Allah. Jadi memang orang kafir itu pada kurang ajar kepada Allah. Cuman Allah memiliki ikhwan. Kita ini syukur kepada Allah, kita memiliki Tuhan yang penyabar. Jadi di antara nama Allah apa? As-Sabur. Apa artinya? Allah itu sabar. Tidak menyiksa makhluk langsung ketika makhluk itu berbuat jahat. Kalau kita kan inginnya langsung main timpa saja, sudah habisin saja. Allah tidak, tahan, sabar. Maka diantara sifat Allah Azza wa Jalla adalah menahan dari mengazab, bahkan memaafkan, mengampuni ya. Baik. Allah disebut punya istri, Allah apa? Dengan sabarnya. Lalu Allah bantah orang-orang itu yang mengatakan lam yalid wa lam yulad. Makanya kita punya kawan ketika mendapatkan pernyataan-pernyataan yang batil, ya kita dengan tetap bersabar, namun tetap bantah. Itu tidak benar. Yang benar adalah begini, yang benar adalah begitu. Ini tentunya tugas para ahli ilmu. Ya. Terus, wa tanfidi awamirihi, dan untuk tanfid, melakukan perintah-perintah Allah. Tanfid itu untuk mengeksekusi. Tanfid untuk melakukan awamirihi fil kauni, di alam semesta. Jadi malaikat tugasnya untuk ibadah, kemudian untuk menunaikan perintah yang ditugaskan oleh Allah. Jibril misalnya, Mikail, Israfil, malaikat penjaga, malaikat katibun, pencatat amalan ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, bal ibadun mukramun, bahkan malaikat hamba-hamba yang mulia, ibadun mukramun, la yasbiqunahu bil qaul, tidak mendahului malaikat itu bil qaul, dengan perkataan. Artinya tidak berani ngomong duluan, enggak berani kalau enggak diperintah. La yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka kepada perintah Allah ya'malun, melakukan. Enggak ada. Sifat malaikat itu tidak pernah membangkang. Makanya yang benar dalam masalah siapa itu iblis, apakah malaikat atau bukan, al-jawab, ada khilaf ulama dan kuat khilaf dalam masalah ini tentang iblis itu malaikat atau bukan. Yang benar wallahu alam, iblis itu bukan malaikat, berdasarkan dua pendalilan yang kuat. Pertama, Allah menegaskan dalam surat Al-Kahfi, ketika Adam diciptakan Allah, lalu Allah perintahkan malaikat sujud ya, maka fasajadu illa iblis. Lalu Allah mengatakan kana minal jin, iblis dari golongan jin. Lalu di dalam sumber penciptaan yang beda, cahaya dengan api beda, berarti iblis lain, Adam juga lain, kemudian malaikat pun lain.
Kemudian dari karakternya, dari sifat perbuatan, malaikat itu la ya'sunallah, ya kan? Tidak pernah maksiat. Lah ini iblis kok membangkang, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka yang rajih wallahu alam, iblis bukan dari golongan malaikat tapi dari golongan jin. Cuman khilaf ulama kenapa ada yang menyatakan bahwa iblis dari malaikat, karena disebutkan wa idkunna lil malaikatis judu, dan ingatlah ketika kami perintahkan, kata Allah kepada para malaikat untuk sujud, ya kan? Allah perintahnya kepada siapa? Sujud kepada malaikat. Malaikat untuk sujud kepada Adam, malaikat. Lalu fasajadul malaika, malaikat sujud. Lalu Allah kecualikan illa iblis, kecuali iblis. Berarti yang tidak sujud ini juga malaikat. Nggak mau sujud karena Allah perintahkan kepada malaikat. Nah, dijawab oleh ulama yang mengatakan iblis bukan dari malaikat. Dijawab apa? Iblis, jin dulu memang hidup bersama para malaikat, dan Allah perintahkan itu ya juga kepada semuanya, kepada iblis juga. Cuman disebut malaikat karena dalam bentuk umum. Yang golibnya malaikat maka Allah perintahkan malah, tapi hidupnya iblis bersama mereka. Walaysa min jinsihim, namun bukan dari jenis mereka. Ini yang rajih wallahu alam. Kemudian Allah berfirman, ja'ilil malaikati, yang menjadikan malaikat siapa? Allah. Rusulan, sebagai utusan. Nah, berarti malaikat ini ditugaskan oleh Allah sebuah tugas-tugas. Uli ajnihatin, yang memiliki sayap-sayap, masna 2, sulasa 3, waruba dan 4, yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah menambah pada penciptaan makhluknya apa yang Allah kehendaki. Yani bisa jadi sayapnya bukan hanya 4 tapi lebih, seperti yang terjadi pada malaikat Jibril, ya. Terus terakhir, iman kepada malaikat memiliki buah dan manfaat serta faedah yang tidak ada di kitab Syekh Fauzan. Kita tambahkan yang pertama, ikhwan, iman dengan malaikat memiliki buah pengaruh, ya, yang sangat agung. Yang pertama, al-ilmu bi'azamatillah, kita mengetahui keagungan Allah. Dengan iman kepada malaikat, antum bayangkan malaikat yang memikul arsy Allah itu pundak sampai ke telinganya segitu jaraknya. Ini menunjukkan keagungan siapa? Keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga menunjukkan kekuatan dan kekuasaan Allah, ya kan? Jadi yang pertama, mengetahui keagungan, kekuatan dan kekuasaan Allah. Bagaimana bisa terjadi? Karena keagungan makhluk seperti malaikat menunjukkan keagungan siapa? Keagungan Khalik, sang penciptanya. Kalau malaikat sudah demikian dahsyat, ya, bahkan malaikat Jibril dengan satu sayapnya itu penduduk Ad-Samud itu diangkat, ditumplukkan, ya, dengan kekuatan satu sayap saja. Bagaimana dengan, dan satu sayapnya itu saddal ufuk, menutup ufuk timur dan baratnya bumi. Satu sayap Jibril, ya. Ini bagaimana dengan keagungan sang penciptanya, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Yang kedua, ikhwan, kita mengetahui tadi bahwa malaikat ditugaskan Allah mencatat amal kita, menjaga kita. Berarti faedah mengimani malaikat yang kedua berarti syukrullahi ala inayatihi bi bani Adam. Yakni bersyukur kepada Allah atas perhatian Allah kepada Bani Adam. Perhatian Allah kepada kita, sehingga Allah ciptakan malaikat yang khusus menjaga kita, jemaah. Ini berarti bentuk syukur kita kepada Allah. Ada malaikat yang ditugaskan khusus mencatat amal-amal kita. Ini kita syukur. Bayangkan kalau malaikat itu jemaah, malaikat tidak mencatat amal, tapi kita sendiri yang suruh catat oleh Allah. Bayangkan kita tahajud capek-capek, lali nggak ditulis, rugi kita. Dan malaikat pun subhanallah, malaikat kanan, malaikat kiri, ashabus shimal, ashabul yamin. Jadi tidak akan kecelitut. Malaikat kanan dia tidak nyatat kecuali tahajud, salat, sedekah, jihad, menuntut ilmu, berbakti orang tua, birrul walidain, menyambung silaturahim, pokoknya yang baik-baik.
Giliran zina, judi yang kiri nyatat. Nggak keliru. Kan kalau disambung bisa keliru. Antum tahajud keliru, malaikat yang ngantuk, judi malah. Karena sama-sama begadang, suka begadang, pas tahajud keliru. Judi tanggal sekian. Wih, padahal sholat. Nah, akan keliru. Maka kita syukur kepada Allah. Dengan Allah memperhatikan hamba-hambanya, dengan menciptakan para malaikat yang tugaskan untuk melayani kita manusia. 3 ikhwan, taqarrub ila Allah bihubbil malaikah ala maqamu bihi min mardatillah. Yani bertaqarrub kepada Allah dengan kita mencintai malaikat. Kita wajib cinta kepada Jibril, kepada Mikail, kepada Israfil, kepada seluruh malaikat kita wajib cinta karena mereka hamba-hamba Allah yang rajin ibadah, yang ridho melakukan ketaatan. Ya. Terus wajib diimani malaikat itu tadi berjasad, ya. Akidah Ahlussunnah menyatakan al-malaikatu ajsam, malaikat itu berjasad. Ya. Seperti malaikat mengucapkan salam, ya kan berarti berjasad. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum, ya, bima sabartum. Demikian pula dalil yang menunjukkan tadi, yang menunjukkan bahwa malaikat yang suka ditugaskan untuk mencatat setiap atau mengabsen orang yang sholat Jumat. Itu kan berarti malaikat berjasad, mencatat, bahkan punya buku, punya pena. Berarti menunjukkan malaikat itu berjasad. Ya. Jadi malaikat ditugaskan oleh Allah setiap Jumat di pintu-pintu masjid, jemaah. Mengabsen siapa sing awal, fal awal yang paling pertama, diabsen fulan pahalanya, ya. Kurban sapi, kurban unta, kurban sapi, kurban kambing, ayam. Apa maksud kurban di sana, ikhwan? Masa ayam disembelih kurban? Kalau sapi, unta, kambing jelasnya dengan cara disembelih. Lah ini loh, yang ayam terus telur, ya. Apa makna berkurban itu, jemaah? Kurban ini maknanya bertaqarrub, mempersembahkan. Makanya orang yang membuat sesajen, baik itu kopi atau cerutu atau kembang ros di perempatan jalan, itu dia telah berkurban untuk jin. Berkurban dia dengan mempersembahkan. Makanya kalau ada jin kesurupan, mungkin ya, dia minta. Kan biasanya jin kalau antum tanya orang kesurupan, dia jawab, minta apa kamu? Kamu keluar. Boleh saya keluar, tapi syaratnya. Apa syaratnya? Minta rokok Cisamsu. Antum jangan turutin itu. Gak boleh keluar kamu. Keluar tanpa syarat. Karena kalau syarat diturutin, antum taat kepadanya dan itu yang dia inginkan. Gak usah dituruti. Keluar, suruh keluar, baca Al-Fatihah. Panas, terbakar, biarin sudah. Tidak mau keluar dia. Jadi jangan takut. Bagaimana kalau jinnya ngomong gini, kawan? Ana mau keluar, tapi pas keluar ana masuk ke badan antum. Gimana? Ojo, jangan gitu. Ayo masuk kok gitu. Tapi antum ya dikir pagi petangnya gimana? Jangan masuk, ternyata betulan antum akhirnya yang diruqyah, ya. Zikir pagi petangnya jemaah, kemudian la ilaha illallah wa la syarika lahu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali minimal sehari. Itu benteng dari gangguan-gangguan jin, ya. Nah, ini biasa ngaji-ngaji akidah begini suka ada yang kesurupan biasanya. Ya, ngaji akidah, ngaji asma wa sifat, ya. Karena jin tidak suka membicarakan tentang akidah, tentang tauhid. Antum tulis secara singkat saja. Terakhir pembahasan kita, alaqatul malaika bi bani Adam umuman. Hubungan malaikat dengan manusia secara umum. 1,
qiyamuhum 'alal adami 'inda khalqih. Yang pertama, menunaikan tugas-tugas Allah yang berkaitan dengan kehidupan Bani Adam. Itu yang pertama. Yang kedua, hifdzuhum libni Adam, penjagaan malaikat kepada Bani Adam. Ya, ini hubungan malaikat dengan manusia Bani Adam. Apa yang pertama? Menunaikan tugas-tugas Allah yang berkaitan dengan kehidupan, seperti meniupkan ruh. Kita ini ikhwan, yang meniupkan ruh kita siapa? Malaikat. Pada saat bayi kita di dalam kandungan 4 bulan, itu kita ditiupkan ruh oleh malaikat yang Allah tugaskan. Ya. Lalu menjaga kita. Kita dijaga dari segala bahaya musibah. Antum lihat di surah Ar-Ra'd ayat yang ke-10 dan yang ke-11 ya ikhwan. Malaikat itu menjaga kita. Ada orang yang celaka diselamatkan oleh malaikat. Ya. Atas izin Allah, atas perintah Allah. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Silih bergantian malaikat menjaga kalian, menjaga kita dari arah depan, dari arah belakang. Ya, yahfazunahu min amrillah, menjaga Bani Adam dari urusan Allah, yakni dari musibah-musibah. Maka kita wajib mencintai malaikat yang telah menjaga kita. Dan jangan diganggu malaikat dengan memajang gambar-gambar makhluk bernyawa di rumah. Ya, jangan diganggu malaikat sehingga malaikat menjadi tidak suka dengan bau-bauan yang tidak sedap. Ya, maka disunahkan kita selalu pakai parfum, minyak wangi, supaya malaikat suka mendekat dengan orang-orang yang wangi. Yang ketiga, ikhwan, annahum boleh rasulnya. Ini hubungan malaikat dengan Bani Adam. Ya. Yang keempat, tahriku bawa'isil khair fi nufusil ibad. Malaikat itu menggerakkan semangat kebaikan pada jiwa-jiwa hamba. Ya. Seperti setiap malam itu ada malaikat yang senantiasa memerintahkan kita, akhtim bil khair, tutup dengan kebaikan. Jadi malaikat-malaikat itu selalu memberi semangat, memompa semangat kita berbuat kebaikan. Beda hanya dengan siapa? Syaitan memupuk, memompa semangat berbuat keburukan. Kalau malaikat senantiasa tahrik bawa'isil khair, ya, menggerakkan gitu ya, memompa kebaikan, ya, semangat kebaikan pada jiwa-jiwa hamba. Karena kata Nabi, "Ma minkum min ahadin," tidaklah di antara kalian kecuali wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Tidak ada setiap kalian kecuali sudah ada korinnya dari jin dan korin dari malaikat. Korin itu yang menemani selamanya, terus menemani. Korin, jin dan malaikat. Ya. Qalu, para sahabat tanya, wa iyyaka ya Rasulullah, engkau juga ya Rasul ada korinnya dari jin dari malaikat? Kata Nabi, wa iyaya, iya saya pun ada korinnya. Illa anallah a'anani alaihi fa aslama. Namun korin saya itu saya ditolong oleh Allah sehingga korin saya, kata Nabi, fa aslama. Nah, mana aslam kata ulama dua makna. Satu dari dua makna. Mana yang pertama, yakni Islam, masuk Islam, agama Islam. Berarti kalau korinnya kita kafir. Yang kedua mana aslam, yakni tunduk kepada Nabi. Wala ya'muruni illa bi khairin, tidak memerintahkan kecuali kebaikan. Nah, ini jadi Nabi pun ada qarinnya. Ya. Kemudian yang berapa? Yang kelima, tasjil a'mali Bani Adam, mencatat amalan-amalan Bani Adam. Luar biasa. Ya. Dan ini banyak ayatnya. Misalnya di dalam surah Al-Infitar, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin. Demikian pula di surah Qaf, idh yatalaqal mutalaqiyani minal yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Ini bukan nama malaikat ya, ini sifat malaikat yang raqib, yang mengawasi, 'atid yang selalu ada, yakni yang mencatat amal, yang menjaga dan semisalnya. Yang keenam, naz'u arwahil ibad indama tantahi ajaluhum, mencabut ruh-ruh hamba ketika selesai ajalnya.
malaikat maut. Yang ketujuh, apa? Yang ketujuh, memberikan kebaikan-kebaikan kepada kaum mukminin dengan mengaminkan doanya, dengan mendoakannya, dengan mengistighfarkannya. Jadi berbuat kebaikan-kebaikan kepada kaum mukminin. Dengan apa contohnya, kawan? Mengaminkan doanya orang yang beriman. Dengan apa lagi? Wa istighfaruhum lahum, beristighfar, ya. Wa syuhuduhum majalisil ilm, duduk di majelis ilmu dengan para malaikat, dengan kaum mukminin dan yang lain-lainnya. Yang kedelapan, bugduhum lil kafirin, bencinya para malaikat kepada orang-orang kafir. Ini diantara 8 poin kaitan hubungan malaikat dengan Bani Adam. Wallahu alam. Ini dulu yang bisa kita bahas. Masuk ke pembahasan berikut nanti, al-iman bil kutub, beriman dengan kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.